kelas, siapkan dulu nak. Ya, Bra. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabra. Baca doa dimulai.
belajar masalah coding. Ada pernah dengar kata coding? Pernah dengar nggak? Coding, bukan calling ya nak. Calling pernah dengar? Apa calling? Cendol. Ini bukan masalah chat. Kita belajar bukan masalah chat. Calling, kola di. Ini kita belajar itu tentang coding. Itu masalah apa itu coding? Bella, sama-sama kita belajar ya. Karena kita juga baru mengenal apa itu namanya coding. Coding adalah proses menulis atau menguji dan memelihara instruksi atau kode program yang dapat dilaksanakan oleh komputer. Paham? Oleh komputer atau perangkat lainnya. Tujuan coding adalah membuat program, aplikasi atau sistem yang dapat melakukan tugas tertentu. Coding dapat melibatkan menulis kode dalam bahasa program, kemudian menguji, memperbaiki kode, dan memelihara pembaharuan kode. Tapi di dalam pelajaran coding ini kita belajar yaitu tentang berpikir komputasional. Berpikir apa? Komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional? Bella jelaskan sedikit ya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang melibatkan kemampuan memecahkan masalah. Masalah apa saja yang dipecahkan? Masalah kehidupan sehari-hari. Paujian kenapa tidur? Ngantuk? Nggak bobo tadi malam? Kemudian ada pun tujuannya belajar komputasional ialah kita setiap belajar mempunyai tujuannya itu peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional dan peserta didik mampu memahami konsep dan contoh berpikir komputasional. Coba ya. Latar belakangnya itu berpikir artinya menggunakan akal budi dan untuk mempertimbangkan dan menentukan suatu yang menyimpang dalam ingatan. Kita kalau berpikir tuh butuh menimbang nggak? Butuh kan? Kemudian berpikir komputasional merupakan cara untuk memecahkan masalah dan dengan tidak membuat orang mencoba berpikir layak sebuah komputer saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran teknik dan matematis seperti halnya dengan komputer sains yang berkaitan erat dengan berpikir matematis. Ide bukanlah benda. Paham? Di sini ada 4 konsep komputasional. Ada yang tahu? Apa saja ada 4? Apa itu 4 metode dalam berpikir komputasional? Ayo, apa aja saja? Dekomposisi yaitu menguraikan masalah. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian kecil yang lebih mudah dipecahkan. Kemudian pengenalan apa itu? Pengenalan apa dapat? Ibu jelaskan di sini, dia sibuk di situ. Kayak mana kita mau belajar yang bagus? Pengenalan yaitu mengidentifikasi pola dan hubungan antara data atau masalah. Kemudian apa itu? Yang ketiga menghilangkan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Paham? Yang keempat apa? Algoritma.
pemecahan masalah. Berpikir komputasional meningkatkan kemampuan analisis logis, kreatif, dan pemecahan masalah. Sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan? Kemudian ini ya, di komposisinya yaitu masalahnya di acara ulang tahun. Contohnya, kita kan membuat acara ulang tahun. Gimana? Kita kan punya masalah tuh kan? Gimana sebuah pesta itu bisa dijadikan seperti yang kita inginkan? Jadi kita punya step by step ataupun tahap demi tahap. Baik di gedung, apalagi nah masalahnya? Kursi, kemudian apa lagi? Mejanya, pernak-perniknya kan? Kemudian makanannya, tamu undangannya itu merupakan suatu komposisi yaitu untuk pemecahan masalah di acara ulang tahun. Kemudian pengenalan pola. Tadi sudah menjelaskan kan tujuan pengenalan pola adalah memberi kemampuan untuk komputer agar bisa mengenali keberadaan suatu objek atau peristiwa pada suatu tempat dan menemukan nama atau jenis dari objek atau peristiwa tersebut. Contohnya apa contohnya? Siapa yang ada smartphone? Bukan smartphone, HP. Smartphone siapa yang ada? Pasti kan setiap HP mempunyai pola kan? Bisa kata sandi, bisa jari, bisa juga pola wajah. Itu menggunakan suatu pola. Kemudian bisa melakukan transkripsi sebagai mengubah suara menjadi teks. Pernah nggak kalian lihat di YouTube? Ada suara tapi nggak ada orangnya, yang ada keluar kata-kata. Abstrak. Abstrak itu menyaring informasi tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting, menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada inovasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Yaitu contohnya kartu berisi deskripsi benda. Kartu itu kan kata yang dalam kartu itu tulisannya ini benda apa? Karena sering main kartu kan? Masih nggak salah apa namanya? Kartu Uno. Kemudian algoritma menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Satu contohnya apa? Langkah-langkah masak. Kayak mana masak? Masak itu kita ambil ikan itu langsung kita masak. Ya. Tapi
yang jelaskan ke depan. Yang udah siap bisa presentasi ke depan. Duduk ya, kalau udah siap duduk ke tempatnya masing-masing. Udah siap, biar kembali ke mejanya masing-masing, biar kita presentasi ke depan. Satu orang aja. Lihat kelompoknya. Duduk lagi. Ya, ayo. Ada yang mau maju? Kalau mau mana dulu? Duduk lagi yang rapi sayang. Duduk lagi yang rapi. Boleh. Ya. Yang lain coba ya, dengarkan kawannya. Dengarkan kawannya kalau kasih masukannya. Betul apa enggaknya ya? Duduk lagi nak yang rapi. Halo, kelompok 4. Duduk yang rapi. Suaranya yang jelas ya. Duduk, apa? Duduk yang rapi, dengarkan kawannya tampil di depan. Nanti tinggal tugas kalian. Simak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah membuat jus. 1. Memotong buah. 2. Mencuci agar segar. 3. Memasukkan es batu dan gula. 4. Memasukkan buah yang sudah dicuci dan dipotong. 5. Memasukkan ke dalam gelas atau cup. 6. Meminum jus yang sudah selesai. Ya, ini merupakan salah satu contoh algoritma. Mereka menampilkan salah satu contoh algoritma langkah-langkah membuat jus. Betul kan langkah-langkah tersebut? Betul atau salah? Kalau salah, di mana kesalahannya? Kalau betul, berarti semua langkah-langkah mereka yang mereka tulis atau memang paparkan adalah betul apa salah? Bolehlah. Terima kasih ya pada adikku. Silakan duduk ke tempatnya. Ada lagi yang ingin maju? Ada lagi? Coba yang maju satu orang lagi, satu kelompok lagi, cepat. 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 Ayo, kau usah malu-malu, tampilkan terus apa-apa. Kalau salah nanti kita perbaiki sama-sama. Kalau salah kita perbaiki sama-sama. Jangan takut untuk menampilkan hasil presentasi kalian. Gak usah takut. Gak usah takut ya nak menampilkan karya kalian atau ide-ide kalian. Ya, ini juga merupakan mereka
adalah berpikir komputasional merupakan cara untuk memecahkan masalah dengan tidak membuat orang mencoba berpikir layaknya sebuah komputer. Dan ada 4 berpikir komputasional, yaitu apa tadi? Salah satunya coba sebutkan. Dekomposisi, kemudian Pengenalan pola. pengenalan pola. 3. Mana suaranya? 3. Nampaknya ini kurang semangat. Boleh kita tepuk semangat sekali, bolehkah? Tepuk semangat. Semangat kan Ibu? Ulangi sekali lagi kesimpulannya ada 4 konsep berpikir komputasional. Salah satunya yang semangat. Komposisi kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, baiklah. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi kalau kurang jelas, acukan tangan dan berikan pertanyaannya. Paham? Ya, terima kasih ucapkan kepada ibu semuanya. Ingat